Allah menhukumkan manusia setiap kesalahannya tub langsung dihukum Allah. Setiap ketiduran salat subuh tub dihukum Allah. Setiap liwati batas aturan Allah tub dihukum Allah. Setiap kita melanggar aturan agama tub dihukum Allah. Tak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para habaib yang saya cintai, alim ulama yang saya muliakan, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja berada, pemirsa TV One yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tidak ada satu musibah yang kita hadapi itu pasti sebab perbuatan tangan kita. Tapi di sisi lain Allah memaafkan yang cukup banyak. Sekiranya kalau Allah tidak memaafkan kesalahan kita, artinya setiap orang salah wajib dihukum, itu namanya sistem adil. Berarti kalau Allah menjalankan sistem adilnya, pasti akan dihukum orang yang salah. Tapi bayangkan jamaah sekalian dan simpan ayat ini. Surah 35 ayat 45, saya mohon disimpan, dihafal, dibelajari, kalau bisa dihayati. Karena ayat ini menerangkan kalau sekiranya Allah menghukumkan manusia setiap salah karena adil Allah, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma inna allaha kana bi'ibadihi basira. Sekiranya Allah menghukumkan manusia setiap kesalahannya tub langsung dihukum Allah. Setiap ketiduran salat subuh tub dihukum Allah. Setiap liwati batas aturan Allah tub dihukum Allah. Setiap kita melanggar aturan agama tub dihukum Allah. Tak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Tapi Allah masih memberikan kesempatan. Masih membukakan kita pintu taubat. Masih diberikan ujian yang ringan supaya kita sadar dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti terhadap salah kita bukan sistem adil Allah yang berjalan, tapi yang berlaku adalah sistem kasih sayangnya Allah. Allah masih sayang sama kita karena Allah memaafkan banyak kesalahan kita, tapi tetap manusia belum ingat. Manusia belum sadar. Salah satu yang kita menjadi peladangan hidup kita, contoh baik, masjid ini kan namanya uswatun hasanah. Siapa uswah kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita melihat ujian Rasul, tak ada tersisa anaknya laki-laki maupun perempuan semua meninggal saat Rasul masih hidup. Hanya yang tersisa Siti Fatimah, meninggalnya Siti Fatimah sesudah wafatnya Rasul 6 bulan. Berarti rata-rata anak Rasul laki maupun perempuan sudah wafat. Ini kan ujian, kehabisan keluarganya. Ujian meninggal orang tuanya, bapanya maupun ibunya, meninggal pamannya dan kakeknya di saat yang Rasulullah di posisi diuji, dihina, diusir, dicaci maki oleh kuffar Quraisy. Sangat Rasulullah mengharapkan bantuan kakeknya dan pamannya, tapi mereka dua-duanya telah meninggal dunia. Siapa saja yang bisa menolong Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali diancam, berapa kali dihina, berapa kali ingin diusir, bahkan diancam dibunuh, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih bersabar. Sudah melihat dengan mata sendiri bagaimana disiksa sahabatnya oleh kuffar Quraisy. Sahabat datang, ya Rasulullah, angkat tanganmu, berdoa supaya Allah habiskan kuffar Quraisy ini dan Makkah bisa menjadi kota Islami. Apa kata Rasulullah? Aku milih sabar. Aku milih sabar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sudah difardukan Isra Mi'raj, difardukan salat, Rasul datang melaksanakan salat di hadapan Ka'bah 2 rakaat. Apa yang terjadi saat Rasulullah di posisi sujud? Datang kuffar Quraisy membuang sampah kotoran dari unta di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apakah anda pernah saat lagi sujud ada orang buang kotoran di kepala kita? Berarti kita belum diuji. Apakah kita kehabisan keluarga saat menghadapi musibah? Berarti kita belum diuji. Saya senang waktu saya silaturahim kepada seorang ibu yang sudah usia, sakit parah, tak bisa bergerak, dirawat di rumah sakit, syukur-syukur masih bisa berbicara. Saya sampaikan silaturahim dan mendoakan, dan saya bertanya, ibu, bagaimana keadaannya bu? Apa jawabannya? Alhamdulillah. Tapi yang menarik perhatian saya, ucapannya Alhamdulillah menyentuh hati saya. Saya bertanya kembali, ibu, Alhamdulillah atas apa? Sakitnya parah, sudah lama dirawat di rumah sakit, bahkan anaknya tidak ada yang keliling dia untuk membantu dan melayani. Apa jawabannya dia? Alhamdulillah, masih punya lidah, bisa berzikir kepada Allah, dan masih sadar. Otak saya masih hidup dan sadar. Saya ingat waktu salat dan saya ingat waktu baca Al-Quran. Subhanallah. Berarti anda bisa berlangkah-langkah ke majlis ta'lim. Alhamdulillah, nikmat besar. Kita belum diuji. Anda masih bisa bernafas sehari-hari. Belum diuji. Kita sudah bangun pagi hari dalam keadaan sihat walafiat dan masih bertahan Islam iman. Kita belum diuji. Lihat ujiannya Rasulullah, baru kita akan mampu menjadi hamba yang bersabar. Mukmin yang kuat jauh lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Dunia